Perkenalkan, nama saya Hanali dari kelompok kecil 1.5. Jadi di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan gambar 3 dimensi, penjelasan soal nomor 1 pada praktikum industri kali ini. Jadi awalnya yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi AutoCAD. Kita memakai AutoCAD 2022. Jadi di sini sudah tampil layar awal AutoCAD. Lalu kemudian kita akan membuka lembar kerja yang baru. Di sini kita akan membuat gambar 3 dimensi kita. Jadi pertama kita atur units terlebih dahulu. Kita ketik image. Precision-nya kita ganti jadi 2 angka di belakang koma seperti ini. Lalu tekan OK. Grid-nya juga satuannya kita kecilkan jadi 1. Lalu setelah itu kita nyalakan snap dan auto. Lalu karena ini gambar 3 dimensi, kita akan atur jadi 3D modeling. Di sini sudah. Lalu yang selanjutnya kita akan buat terlebih dahulu pandangan atas dan depan dari gambar 3 dimensi. Jadi kita buat pandangan atasnya dulu. Kita gunakan tool line. Jadi kita gunakan tool line. Ke bawah secara horizontal sebesar 88 mm. Ke samping 160 mm. Lalu ke atas lagi 88 mm. Dan terakhir seperti ini. Lalu kita buat persegi panjang di atas ini. Lebarnya itu 12. Panjangnya 160. Nah, seperti ini. Lalu, supaya tidak bingung, kita bisa hapus terlebih dahulu garis bantunya, karena nanti siapa tahu terlewat. Seperti ini. Lalu kemudian kita akan membuat lingkaran. Jadi kita buat garis bantunya sepanjang 50. Ke sini sepanjang 38. Baru ke sini lagi sepanjang 63. Nah, yang tadi itu merupakan titik tengah dari lingkaran tersebut. Jadi kita buat lingkaran, kita gunakan center diameter karena diketahui diameter pada soal. Di soal lingkaran besarnya itu diameternya, lingkaran besarnya 38. Lalu lingkaran kecilnya 24. Seperti ini. Lalu kita lakukan hal yang sama pada titik akhir di sini, 38 dan 24. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan membuat persegi panjang lagi di sini sepanjang 12, ke bawah sepanjang 50. Ini. Lalu kita bisa hapus garis bantunya menggunakan trim. Ini yang tadi ini. Bisa hapus.
sudah, ini satu lagi. Nah, sudah seperti ini, garis bantunya udah kita hapus, kita selanjutnya akan memfilet garis yang di bawah ujung yang 2 dengan radius 25. Kita masukin radiusnya 25. Ini. Lalu ini. Nah, jika sudah seperti ini sudah jadi pandangan yang atas. Kita bikin lagi di sebelahnya itu pandangan depannya. Jadi kita buat menggunakan line lagi. Ini sepanjang panjang 29, ke sampingnya 160, ke atas sebesar 76. Lalu ke arah kiri secara vertikal itu 12. Di sini. Nah, jika sudah terbentuk seperti ini, kita akan membuat lingkaran. Kita buat lingkaran menggunakan center diameter di garis tengah ini. Kita bisa nyalakan. Mungkin karena susah terdeteksi, kita buat garis bantu aja. Dari sini ke sini 6. Baru ke atas 76. Nah, jadi mungkin seperti ini mungkin akan lebih memudahkan. Garis ini kita hapus dulu. Nah, kita akan buat lingkaran menggunakan center diameter di garis tengah ini. Kita matikan dulu stripnya. Ini sebesar 63. Ya, lalu lingkaran yang di dalamnya sebesar 38. Nah, sudah jadi seperti ini. Mungkin kita bisa trim terlebih dahulu garis-garis yang ada di dalam sini. Nah, seperti ini, lalu kita akan buat garis yang menyinggung dari sini menuju ke lingkaran ini. Jadi, kita gunakan line. Lalu gunakan tan. Kita matikan dulu ortonya. Nah, menuju ke sini. Nah, setelah terbuat seperti ini, lalu yang selanjutnya kita lakukan adalah memfilet garis yang ada di sini itu dengan radiusnya 12 mm. Nah, seperti ini. Lalu setelah jadi seperti ini, selanjutnya yang kita lakukan adalah merubah pandangan layar ini tuh jadi atas seperti ini di pojok kiri kanan bawah. Nah, jika udah seperti ini, kita akan gunakan tool press pull. Kita gunakan tool press pull. Jadi bangun ini.
Ini lingkaran ini tuh kita tarik ke atas sebesar 20,5 mm. Sebelahnya juga 20,5. Baru bidang yang ini ke atas sebesar 22. Nah, seperti ini. Lalu kita akan press pull juga pandangan depan. Kita akan menarik ini ke atas, bangun ini ke atas sebesar 16. Lalu lingkaran ke atas sepanjang 56,5. Lalu ini tadi kita bisa trim dulu, kita bisa hapus dulu karena ini hanya garis bantu. Kita bisa hapus. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita press pull lagi. Bangunnya sepanjang 50. Nah, seperti ini. Nah, jika udah seperti ini, kita bisa mengubah pandangannya menjadi shade, kita pilih shade of gray supaya lebih kelihatan gitu bangunnya mana. Lalu setelah itu kita akan merotasi pandangan depan supaya dia berdiri gitu. 3D rotation. Jadi rotate. Kita blok aja. Kita pilih yang warna merah karena kita mau objeknya berdiri. Oke, kita bisa nyalakan ortho. Nah, seperti ini. Lalu yang selanjutnya kita lakukan adalah sebentar dulu. Nah, selanjutnya kita lakukan adalah menggabungkan antara pandangan depan ini dengan pandangan atas. Caranya kita move bidangnya, kita blok dulu, lalu kita move. Mungkin kita bisa move-nya pakai titik yang di sini, yang di ujung, biar lebih mudah. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita bisa klik union. Kita bisa tuliskan union. Kita buat dulu. Udah menjadi satu bidang yang sama seperti ini. Karena udah di union, kita bisa cek lagi. Sudah tergabung bidangnya menjadi satu kesatuan seperti ini. Lalu yang selanjutnya kita akan menarik ke arah luar. Jadi kita lihat dari sisi ini dulu. Kita ubah dulu biar mudah jadi pandangan 2D. Nah, seperti ini. Di sini kita bisa menarik lingkaran yang ini tuh menjadi sedikit lebih keluar sepanjang 6,5. Kita gunakan press pull. Jadi ini sepanjang 6,5. Nah, lalu yang di belakang ini bisa kita hapus yang garis yang tadi. Hapus. Lalu kita ubah lagi jadi shade of gray. Nah, seperti ini. Jadi ya sudutnya tuh agak keluar sedikit sepanjang 6,5.
Lalu yang saja kita lakukan adalah memasukkan semua gambar 3D ini ke dalam layout. Ini karena terhalang, saya pindahkan dulu. Jadi base-nya ini kita pilih from model space. Bisa loading. Di sini kita select objeknya. Nah, di sini kita akan taruh dulu kita cari pandangan yang sesuai. Ini pandangan samping di sebelah kanan yang kita perlukan. Lalu ini pandangan depan, pandangan atas. Lalu kita cari gambar 3D-nya itu seperti apa. Nah, seperti ini. Ya. Lalu ini bisa kita hapus saja. Kita masukkan ke dalam layout. Kita masukkan ke layout. Yang 3D ini di sebelah sini. Lalu samping kanan. Move sampai ke tempat yang benar. Kita naikkan supaya nanti waktu kita taruh etiket dia masih bisa cukup kita taruh etiketnya. Mungkin kita bisa kasih space buat dimension yang nanti kita buat. Ini kita bisa turunkan sedikit. Kita segini. Ya. Iya, seperti ini. Ya. Lalu kita bisa masukkan ke etiket. Jadi saya sudah buka etiketnya, bisa kita copy aja. Ctrl C. Baru kita copy ke sini. Kita paste sesuai dengan layout yang ada di sini. Nah, seperti ini. Lalu setelah tampil seperti ini, lalu selanjutnya kita akan membuat dimension pandangan depan dulu. Dari sini hingga ke sini 160. Mungkin kita bisa atur dulu. Lalu ini ke sini hanya 12. Ini bisa kita tarik garis.
Lalu untuk ini bisa kita tarik lingkaran yang luar panjang sampai 3. Lalu jarak ini ke 6. Lalu filletnya 12. Sudah jadi. Mungkin ini terlalu panjang, bisa kita hapus. Sudah 6. Lalu yang pandangan atas tiga 8. Dari sini ke sini 63. Untuk ini 50. Ini ke sini 15. Lalu untuk filletnya 25. Nah, sudah jadi dimensionnya seperti ini. Lalu yang selanjutnya kita akan lakukan adalah plot semua ini di ke dalam bentuk PDF. Jadi kita plot. Sebelum itu ini mungkin bisa kita panjangkan garisnya. Seperti ini. Kita bisa simpan dulu DWG-nya jadi modul. Nah, jadi seperti ini. Terlebih dahulu kita bisa rubah. Kita bisa rubah dulu. Kita edit view. Edge of visibility. Hidden lines-nya kita ubah jadi shade with visible line. Nah, udah jadi seperti ini. Lalu yang saja kita lakukan adalah plot garis ini. Kita pilih DWG to PDF. Ini kita pilih ISO full grid yang A4 297 kali 210. Kita pilih window dari sini ke ujung sini. Center the plot, flip to paper. Lalu ini sudah landscape. Terus kita bisa apply to layout. Kita bisa lihat layout preview. Nah, akan jadi seperti ini. Kalau sudah jadi, kita bisa simpan ke dalam file yang ada di komputer kita. Itu kita bisa namakan
satu modul 5. Oke, selalu sudah tersimpan, maka itulah langkah terakhir yang akan dilakukan ketika akan membuat gambar 3 dimensi seperti pada soal 1. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra dari kelompok besar 1 dan kelompok kecil 1.5. Di sini saya akan menjelaskan prosedur pembuatan pada soal 2 modul 5. Pertama-tama mungkin bisa langsung kita buat. Pertama-tama kita buka AutoCAD. Di sini sebelumnya sudah saya buka. Kemudian kita bisa langsung klik New untuk membuka lembar kerja. Setelah itu kita berada di layar utama atau bisa dibilang lembar kerja pada AutoCAD. Kemudian kita bisa langsung ketik units untuk mengatur satuan dan presisi yang kita gunakan. Di sini kita menggunakan 2 angka di belakang koma dengan satuan milimeter. Langsung saja karena udah tersetting, jadi kita bisa langsung klik OK. Kemudian kita bisa atur grid. Di sini kita gunakan angka 1. Setelah itu, kita bisa langsung mulai untuk membuat gambar pada soal 2 modul 5. Pertama-tama mungkin kita bisa aktifkan snap sama ortho. Kita gunakan tool line, kemudian kita bisa tarik garis ke arah kanan sejauh 128 mm, kemudian ke arah atas, ke arah bawah sejauh 20 mm, kemudian ke arah kiri sejauh 46, ke arah atas sejauh 8 mm, ke arah kiri sejauh 55 mm, ke arah atas, ke arah bawah sejauh 8 mm, ke arah kiri sejauh 27 mm, dan ke arah atas sejauh 20. Lalu kita bisa enter. Kemudian kita bisa gambar lagi untuk yang selanjutnya. Ini kita bisa buat lagi. Menggunakan tool line. Untuk gambar yang kedua, di sini kita bisa langsung mulai dengan menarik ke arah kanan sejauh 64 mm, ke arah atas sejauh 56 mm, kemudian setelah itu mungkin terjadi kesalahan di sini. Di sini kita ngambil di titik midpoint. Untuk itu kita ambil di midpoint ke arah atas sejauh 56. Setelah itu kita bisa gunakan tool circle dengan diameter. Kita letakkan pada titik endpoint untuk membuat lingkaran dengan diameter 20. Lalu kita bisa gunakan lagi dengan diameter 40. Setelah itu kita bisa gunakan tool line lagi untuk menyambungkan ke tangan lingkaran. Di sini kita mungkin bisa nonaktifkan ortho dulu ke tangan lingkaran seperti ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama di sebelahnya. Setelah itu kita bisa aktifkan lagi mungkin ortonya. Kemudian kita bisa hapus garis bantu menggunakan tool erase. Setelah itu kita bisa lanjut ke gambar selanjutnya.
kita bisa gunakan tulen lagi sejauh 50 ke arah kanan, ke arah atas 8 mm, ke arah kiri 50 mm, dan ke arah bawah 8 mm. Setelah itu lanjut lagi ke gambar yang terakhir, gambar yang keempat, gunakan lagi tool line. Sini kita bisa buat tarik garis ke arah kanan sejauh 50 mm. Kemudian kita bisa tarik lagi garis dari titik endpoint ke arah atas sejauh 28 mm. Mungkin di sini kita bisa bergantungan lagi dengan mengaktifkan auto. Mengaktifkan auto. Kita tarik aja ke titik endpoint, hubungkan. Kemudian setelah itu, setelah semua gambar telah jadi, kita bisa ke orbit untuk memudahkan saat menggambar 3D. Untuk mendesain, untuk mendesain gambar menjadi 3D. Setelah itu, kita lanjutkan langkah selanjutnya dengan select object. Di sini kita bisa select object. Lalu kita panggil atau bisa gunakan klik union untuk menggabungkan. Di sini usahakan ke select ya objeknya secara keseluruhan. Kita ulangi seperti ini. Kita tekan enter. Kemudian kita bisa select lagi untuk trace pool. Ini kita gunakan trace pool ya. Kita select dulu sebelumnya, lalu gunakan tool trace pool sejauh 64 mm. Kemudian di sini juga kita bisa gunakan ke atas sejauh 20 mm. Kemudian yang bawahnya sejauh 14 mm. Setelah itu di sini kita lagi union select object. Setelah itu kita gunakan lagi press pull, kita select object. Setelah itu kita gunakan tool press pull untuk langsung kita bisa mengaktifkan auto dulu. Aktifkan snap ya mungkin. Lalu kita tarik sejauh 28. Untuk gambar ketiga, kita bisa press pull sejauh 28
mm. Kemudian untuk gambar terakhir, kita bisa satukan dulu dengan minimum, kita gabungkan. Select object. Kemudian kita pilih press pull sejauh 8 mm. Setelah semuanya sudah kita press pull, langkah selanjutnya kita bisa atur di sini. Kita pilih sets of gray. Bisa terlihat seperti ini. Kemudian selanjutnya kita bisa menggunakan 3D rotate. Di sini kita gunakan baik, selanjutnya kita bisa gunakan 3D rotate. Sebelumnya kita select objek dulu, lalu kita klik 3D rotate. Kemudian kita arahkan. Di sini kita bisa aktifkan ortho seperti ini. Kita tekan enter. Baik, selanjutnya kita bisa gunakan 3D rotate. Kita select objeknya dulu, lalu kita ketik 3D rotate. Kemudian kita pilih seperti ini. Ortonya udah aktif, jadi bisa lebih memudahkan. Setelah itu lanjut di sini, gambar yang kedua. Kita bisa gunakan juga lagi 3D rotate. Kemudian seperti ini. Kemudian sini lagi kita atur. Seperti ini. Setelah itu di sini lagi gambar ini kita panggil juga 3D rotate. Setelah itu seperti ini. Kemudian untuk gambar yang kedua di sini kita bisa select objek, lalu gunakan tool copy. Jadi kita bisa dengan kemudian kita bisa select objek lagi, lalu 3D rotate. Seperti ini. Setelah itu mungkin kita bisa langsung lanjut ke bagian gambar objek pertama untuk membuat bolongan. Di sini kita bisa gunakan tool line, kita ambil di
endpoint, lalu kita tarik ke atas sejauh 20 mm. Kemudian tarik ke kanan sejauh 14 mm. Kemudian tarik ke atas sejauh 59,3. Lalu tarik ke kanan sejauh 36 mm. Kemudian kita buat lagi di sini. Tarik ke kanan sejauh 36 mm. Setelah itu kita bisa gunakan tool circle diameter. Di sini kita gunakan diameter 12. Lalu kita buat lagi sebanyak 4 lingkaran. 12. Dan di sini juga. Lalu buat lagi yang terakhir di sini. Nah, itu kita bisa gunakan erase untuk menghapus garis bantu. Agak hati-hati ya di sini. Seperti ini, kemudian kita bisa gunakan press pull untuk membawahi. Langsung kita bawahi saja. 4 lingkarannya, gunakan tool press pull. Setelah itu, kita lanjutkan. Di sini kita bisa menyatukan semua bagian-bagian ini menjadi satu kesatuan. Baik, selanjutnya kita bisa gunakan tool move. Jadi kita select object dulu, bukan tool move. Kita pilih di endpoint, lalu kita geser. Jadi kita nonaktifkan dulu ortonya. Kita letakkan juga di titik endpoint-nya. Seperti ini. Setelah itu lanjut lagi untuk melakukan ini. Kita bisa gunakan lagi tool move. Pilih base point. Pilih base point-nya di endpoint, lalu kita klik juga di sini pada point-nya. Kemudian lanjut lagi ke sini, kita select object, lalu tekan tool move, kita pilih point, lalu kita letakkan di point-nya. Sepertinya di sini terjadi kesalahan. Ini kita bisa undur dulu. Di sini kita pilih tool move. Artinya ini di point. Lalu kita letakkan juga di sini di poinnya. Ini lalu kita select object, tool move, midpoint, kita letakkan di midpoint. Seperti ini. Jika sudah, kita lanjut lagi, satukan objek yang terakhir. Kita pilih di midpoint juga. Lalu kita satukan di sini. Titik midpoint-nya. Seperti itu. Jika sudah kita satukan, kita bisa gunakan pen. Di sini kita bisa select objek, lalu klik union untuk menggabungkan semuanya. Kita select seperti ini, kan enter.
Kemudian setelah itu kita bisa lanjut untuk ke bagian layout. Kita pilih base, lalu from model space, kemudian akan pindah ke layout. Enter. Kemudian kita bisa atur seperti ini. Lalu kita select. Seperti ini. Atur langsung. Dan di sini juga kita bisa langsung atur. Kemudian ini. Sini. Seperti ini. Kemudian ini kita bisa move ke sebelah sini. Ini. Seperti ini. Kemudian selanjutnya mungkin di sini kita bisa atur sedikit lagi, kita atur untuk merapikan. Merapikan gambar ya, kita bisa atur. Seperti ini. Seperti ini. Untuk objek 3D-nya sendiri, kayaknya kita bisa ubah. Sepertinya kita bisa ubah di sini. Edit view, hidden lines. Kita pilih seperti ini. Baik, selanjutnya kita bisa membuat dimension pada ketiga pandangan yang telah kita buat. Kita klik dimension. Sebelumnya di sini kita aktifkan semuanya ya, kecuali endpoint. Setelah itu aktifkan auto, kemudian kita mulai. Sini ukurannya 8 mm. Kemudian di sini 4 mm. Di sini juga 14 mm. Sorry, dari sini 14 mm. Kemudian di sini 20. Kalau di sini juga 20. Kemudian di sini 20. Di sini 50. Setelah itu di sini 28. Kemudian di sini 6. Kemudian di sini 27. Kemudian di sini 20. Di sini 46. Kemudian di sini 55. Kemudian di sini
8. Setelah itu kita beralih ke sebelah sini. Di sini itu 64. 64 ya. Kemudian di sini 28. Kemudian di sini 56. Dimension yang lingkaran bisa klik di sini dan kita arahkan setelah itu setelah itu setelah itu kita bisa lanjut di sini sejauh 20. Di sini kita bisa otomatis ya. Terkadang dia memang nggak bisa sesuai, jadi mungkin kita otomatis aja, manual aja. Biasanya kemarin saya buat bisa, karena nggak bisa, jadi kita buat manual aja. Di sini kita klik 2 kali dengan ukuran minus 9,3. Seperti ini. Ini kan 59,3. Kebetulan itu tadi tidak otomatis, jadi kita manual saja. Oke, ukurannya udah sesuai. Sekarang kita tinggal memasukkan etiket. Kita bisa langsung copy. Setelah itu kita bisa langsung plotting. Jadi kita atur dulu UEG to PDF, lalu di sini ISO full breadth dengan ukuran A429.7. Kemudian di sini kita pilih acat, lalu di sini benar, layout dulu, kita pilih window. Tentukan titiknya. Kemudian fit to paper, center the plot, kemudian apply to layout, baru kita preview dulu. Kita preview dulu, sudah sesuai. Hasil plotnya sudah sesuai. Seperti ini. Setelah kita masukkan etiket, kemudian kita bisa save terus filenya seperti ini. Kita tunggu.
Baik, seperti ini. Setelah kita upload, kita jadikan PDF seperti ini. Baik, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai soal 2 pada modul 5 ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.